Polres Aceh Tenggara menggelar konferensi pers akhir tahun 2024 Senin 30 Desember 2024 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di lobi Endra Dharma Laksana Polres Aceh Tenggara. Dalam konferensi pers, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Doni Sumarsono memaparkan capaian Polres Aceh Tenggara sepanjang tahun 2024, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum, narkoba, dan kecelakaan lalu lintas. Kemarin 385 kasus tindak pidana umum telah ditangani, diantaranya 2 kasus pembunuhan, 2 kasus penggelapan pupuk subsidi dengan barang bukti 150 atau sekitar 7,5 ton, kasus penipuan penggelapan dengan kerugian hingga mencapai 14 miliar. Dengan 14 tersangka, 4 diantaranya ditahan dan 10 menjadi DPO, 5 kasus migas dengan 9 tersangka dengan barang bukti 969 liter solar. Kasus korupsi dengan kerugian mencapai 512 juta rupiah dengan 1 tersangka. Kasus kelalaian kapal mengakibatkan 10 korban meninggal, 1 hilang, dan 19 selamat. Tindak pidana lainnya seperti perjudian 24 kasus, curanmor 37 kasus, dan pencurian pemberatan 49 kasus. Pengungkapan kasus narkoba sebanyak 113 kasus terdiri dari 66 kasus pengedar sabu, 38 kasus pengguna sabu, 3 kasus pengedar ganja, dan 1 pengedar ekstasi. Pada laka lantas, Kapolres Aceh Tenggara mencatat sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2024. Korban meninggal dunia mencapai 20 orang dengan kerugian materi sebanyak 52,25 juta rupiah. Kapolres menyatakan konferensi pers bertujuan memberikan gambaran kinerja Polres Aceh Tenggara selama setahun, mempublikasikan hasil penanganan kasus, serta mempererat hubungan dengan masyarakat melalui media. Polres Aceh Tenggara siap meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum pada tahun-tahun mendatang. Terobosan ini dan pemerahan juga. Yang paling inti nanti kami akan meningkatkan upaya dalam hal pembuatan narkoba. Jadi memang ini pembuatan narkoba ini sebagai nilai sebagai ibunya kejahatan. Dan nanti kami upaya apa yang sudah kami bangun kemarin, kita ajak berbagai lapisan instansi masyarakat, potensi masyarakat yang ada ini bisa kita terangkat lagi di tahun 2025 nanti karena ini yang saya kira lebih efektif. Ya, sayangnya kemarin di tahun 2023 itu ya yang muncul itu ya saya yang ini akhirnya saya mencoba nanti kita beli microwave-nya ya, kita makanan narkoba ya. Jadi kalau lainnya ingin kita masukkan lagi nanti ke microwave, jadi dihangat lagi ya gitu. Jadi saya rasa untuk masalah terobosan dan juga nanti berjalan ya, dan juga saran masukan nanti dengan kita bisa secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi keamanan yang ada dan juga kearifan lokal. Juga menjadi baku terkait dengan informasi tentang perjudian dan juga pupuk subsidi. Nah, ini saya sudah merilis atau membangun konstruksi daripada upaya penegakan baik. Itu karena menggunakan bahasa daerah, bahasa daerah yang harus menerjemahkan dulu. Karena penancaman itu bukan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa dibacanya melalui telepon, tidak langsung. Awak media yang ditelepon oleh kepala desa atau dilengkapi oleh kawan-kawan. Kepala desa ini menelpon awak media dengan bahasa daerah Tenggara. Nah, bahasa Tenggara ini kan tidak dimengerti oleh semua. Ini harus kita terjemahkan dulu nih kepada ahli bahasanya. Bagaimana item kata-kata yang diucapkan apakah ini bagaimana tidak perkembangan lebih lanjut untuk kita dapatkan sekarang ini masih akan menunjukkan apakah dalam kata-kata yang diucapkan yang direkam ini mengandung musuh-musuh pengajaran. Karena ahli kita kan ada ahli hukum, ahli
Makanya kita harus terjemahkan dulu nih kata-kata yang disampaikan ini dari bahasa daerah sebenarnya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nanti dari bahasa Indonesia kita kirim lagi ke ahli pidana. Apakah ini masuk salah satu macam-macam? Jadi mohon waktu, nanti perkembangannya akan segera kita lakukan. Demikian dengan mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh Tenggara Aceh, Salihan Buruh Turis Rem TV Indonesia melaporkan.